You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Terbongkar. Aprilia diduga sengaja menumbangkan Marc Marquez, kini Bezzecchi malah menang sprint di Australia. Drama besar MotoGP 2025 kembali mencuat setelah dua peristiwa mengejutkan yang tampak saling berkaitan. Cederanya Marc Marquez di Mandalika dan kemenangan dominan Marco Bezzecchi di sprint race Australia. Banyak penggemar mulai berspekulasi, apakah insiden di Mandalika hanyalah kecelakaan balap biasa, atau ada strategi tersembunyi dari Aprilia di balik semua ini? Segalanya berawal di MotoGP Indonesia, ketika Marc Marquez ditabrak dari belakang oleh pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, di lap pertama. Benturan keras itu menyebabkan Marquez terjatuh dan mengalami retak tulang belikat kanan. Awalnya tim medis Ducati berharap ia bisa pulih tanpa operasi. Namun kondisi tak membaik hingga akhirnya Marquez harus naik meja bedah pada 13 Oktober 2025. Hasil pemeriksaan dokter spesialis ortopedi, Pedro Luis Ripoll, memastikan Marquez butuh waktu pemulihan 16 minggu, praktis menutup musim lebih awal. Absennya Marquez bukan hanya kehilangan besar bagi Ducati, tapi juga menguntungkan Aprilia. Berselang 1 mingguan setelah Marquez resmi absen, dunia MotoGP dikejutkan lagi. Marco Bezzecchi justru tampil luar biasa di sprint race Australia 2025. Balapan 13 lap di Phillip Island itu berlangsung panas sejak awal. Fabio Quartararo start dari posisi terdepan, disusul Bezzecchi, Jack Miller, Raul Fernandez, Pedro Acosta, dan Alex Marquez. Begitu lampu start padam, Bezzecchi tampil agresif. Ia sempat melebar di tikungan ke-10, tapi kemudian menempel ketat Raul Fernandez. 3 lap terakhir jadi penentu, Bezzecchi menyalip Fernandez dan meninggalkan lawan-lawannya hingga finish dengan selisih lebih dari 1 detik. Hasil akhir, Bezzecchi juara, disusul Raul Fernandez dan Pedro Acosta. Kemenangan ini seakan menegaskan dominasi baru Aprilia, justru di saat rival utama mereka, Marc Marquez, sedang tidak bisa turun lintasan. Publik mulai mengaitkan dua peristiwa itu. Bagaimana bisa? Pembalap yang baru saja menabrak rival utama dan menyebabkan cedera parah, kemudian menang mudah di seri berikutnya tanpa terlihat kehilangan fokus sedikit pun? Apakah hanya kebetulan? Atau ada misi khusus dari Aprilia untuk menyingkirkan ancaman terbesar Ducati dan Marc Marquez dengan cara halus? Sumber internal Paddock bahkan menyebut, kemenangan Bezzecchi di Australia terasa terlalu sempurna. Ia tampil seolah tanpa beban, dengan motor Aprilia yang performanya mendadak jauh lebih stabil dibanding beberapa seri sebelumnya. Spekulasi pun bermunculan bahwa Aprilia mungkin telah mengatur strategi jangka panjang, memanfaatkan momen insiden Mandalika untuk membuka jalan menuju gelar dunia 2025. Di media sosial, berbagai komentar pedas bermunculan. Lucu banget, abis bikin Marquez cedera malah menang sprint. Aprilia emang main bersih? Kebetulan atau memang skenario dari atas? Karena kok waktunya pas banget? Bezzecchi sengaja atau enggak, tapi Aprilia jelas diuntungkan. Meski belum ada bukti konkret, rumor ini makin diperkuat oleh diamnya manajemen Aprilia. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, hanya memberi komentar singkat soal kemenangan Bezzecchi. Marco menunjukkan mental juara. Dia tahu kapan harus menyerang. Komentar itu menambah bahan bakar bagi teori konspirasi. Banyak yang menafsirkan kata menyerang bukan hanya soal aksi di lintasan, tapi juga strategi besar Aprilia dalam perburuan gelar dunia. Dengan Marquez dipastikan absen hingga akhir musim, melewatkan seri di Australia, Malaysia, Portugal, dan Valencia. Jalur Aprilia menuju 3 besar terbuka lebar. Bezzecchi kini menjadi tumpuan utama. Ducati, yang kehilangan figur pemimpin seperti Marquez, terlihat mulai goyah. Beberapa analis MotoGP bahkan menyebut, absennya Marquez bukan sekadar kehilangan pembalap, tapi juga kehilangan strategi. Marc bukan cuma pembalap cepat, tapi juga pembaca situasi terbaik di lintasan. Tanpanya, Ducati kehilangan arah, tulis kolumnis MotoGP asal Italia, Matteo Flamini. Apakah Aprilia benar-benar punya maksud tersembunyi untuk menyingkirkan Marc Marquez? Belum ada bukti nyata,
Tapi urutan peristiwanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Bezzecchi menabrak Marquez, Marquez cedera, Marquez absen, Bezzecchi menang, Aprilia diuntungkan besar. Publik boleh menilai sendiri. Tapi satu hal pasti, sejak insiden Mandalika, atmosfer MotoGP 2025 berubah total. Yang semula sekadar rivalitas di lintasan, kini berubah menjadi perang strategi di balik layar, dengan Aprilia sebagai dalang yang diduga paling diuntungkan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marco Bezzecchi kena penalti akibat tabrakan dengan Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio kritik keputusan FIM yang dinilai terlalu lembek. Drama besar kembali mengguncang dunia MotoGP 2025. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, resmi dijatuhi hukuman double long lap penalti akibat insiden tabrakan keras dengan Marc Marquez di MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Namun, keputusan tersebut justru menimbulkan perdebatan panas di paddock setelah Fabio Di Giannantonio secara terbuka mengkritik FIM MotoGP Stewart yang dinilai terlalu lunak dalam menjatuhkan sanksi. Balapan di Mandalika seharusnya menjadi momen gemilang bagi Bezzecchi. Pembalap Italia itu tampil luar biasa sepanjang akhir pekan, menguasai sesi latihan, merebut pole position dengan keunggulan signifikan, dan tampil sebagai kandidat utama juara. Namun, di tikungan 8 lap pertama, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Saat berusaha menyalip dari sisi dalam, Bezzecchi kehilangan kendali di area pengereman dan motornya menyenggol bagian belakang motor Marc Marquez. Benturan keras itu membuat Marquez terpelanting keluar lintasan, menghantam gravel dengan kecepatan tinggi. Ia langsung mengalami cedera serius pada bahu kanan, termasuk fraktur korakoid dan kerusakan ligamen, yang mengharuskannya diterbangkan ke Madrid untuk menjalani perawatan medis. Balapan berlanjut, namun insiden tersebut mengubah jalannya kompetisi dan meninggalkan luka besar, bukan hanya bagi Marquez, tetapi juga bagi Ducati yang kini kehilangan bintangnya setidaknya untuk 2 seri ke depan. Setelah menunda keputusan selama beberapa hari karena Bezzecchi menjalani pemeriksaan medis, panel steward FIM MotoGP akhirnya mengumumkan hukuman resmi, double long lap penalti yang akan dijalankan di Grand Prix Australia di Phillip Island. Dalam pernyataannya, FIM menegaskan bahwa Bezzecchi berkendara secara tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kecelakaan yang membahayakan pembalap lain, melanggar pasal 121(2) regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. FIM menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran tipe MGP CC5, start balapan lap pembuka, yaitu insiden yang menimbulkan bahaya pada fase awal lomba. Karena ini merupakan pelanggaran kedua Bezzecchi musim ini, hukuman double long lap dianggap sesuai dengan protokol penalti yang berlaku. Namun, keputusan itu justru memicu perdebatan di kalangan pembalap dan pengamat. Banyak yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan, mengingat dampak besar yang dialami Marc Marquez, baik secara fisik maupun bagi timnya. Salah satu suara paling lantang datang dari Fabio Di Giannantonio, pembalap Gresini Racing sekaligus rekan setim Marquez. Ia menilai FIM gagal memberi efek jera, dan seharusnya menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Bezzecchi. Saya tidak ingin terdengar emosional, tapi kita berbicara tentang insiden yang menyebabkan pembalap lain cedera serius, ujar Di Giannantonio. Kalau situasi seperti ini hanya dihukum double long lap, pesan apa yang ingin FIM sampaikan kepada kami semua? Bahwa menabrak seseorang di tikungan pertama hanya bernilai beberapa detik penalti? Itu tidak cukup. Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio menekankan bahwa keselamatan pembalap seharusnya menjadi prioritas utama. Ia mengaku memahami bahwa insiden bisa terjadi dalam balapan, tetapi menurutnya FIM perlu memperjelas batas antara kecelakaan murni dan kelalaian berbahaya. Kita semua tahu betapa berisikonya lap pertama. Tapi jika seseorang mengambil risiko berlebihan dan menyebabkan cedera parah, harus ada konsekuensi yang lebih serius, tambahnya. Saya menghormati Marco Bezzecchi, tapi keputusan FIM kali ini terlalu lembek. Komentar Di Giannantonio tersebut langsung menyebar luas di paddock dan media sosial. Banyak penggemar mendukung pandangannya, menilai FIM cenderung tidak konsisten dalam menegakkan aturan musim ini. Meski jadi sasaran kritik, Marco Bezzecchi sendiri menunjukkan sikap sportif. Ia segera menghubungi Marc Marquez untuk meminta maaf atas insiden tersebut. Menariknya, Marc Marquez justru memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Lewat unggahan di media sosial, juara dunia 8 kali itu menulis, "Tolong, jangan ada dendam terhadap Marco. Tidak ada yang melakukannya dengan sengaja." Sikap dewasa Marquez mendapat banyak pujian.
Ia dianggap menunjukkan kedewasaan dan empati tinggi, bahkan ketika dirinya menjadi korban dari insiden yang cukup berat. Hukuman Bezzecchi menjadi pukulan bagi Aprilia Racing yang sebenarnya sedang dalam tren positif. Penalti double long lap berarti kehilangan waktu hingga 6 detik di lintasan, yang sangat berharga di Phillip Island, sirkuit cepat dengan ritme tinggi dan persaingan ketat. Sementara di kubu Ducati, absennya Marc Marquez menjadi kehilangan besar. Pembalap penguji Michele Pirro sudah dikonfirmasi akan turun sebagai pengganti di Australia. Namun performanya tentu tidak bisa diharapkan selevel dengan sang juara dunia. Pendapat di paddock pun terbelah. Sejumlah pembalap seperti Aleix Espargaro dan Andrea Iannon menilai insiden itu sebagai racing incident murni, tanpa niat jahat. Namun, mereka juga tak menampik bahwa FIM perlu mengevaluasi sistem penalti agar lebih transparan dan konsisten. Sementara itu, suara di Gian Antonio dan beberapa pembalap lain menyoroti aspek keselamatan. Mereka menegaskan bahwa setiap tindakan ceroboh di lap pertama bisa berakibat fatal dan harus ditindak dengan tegas agar tidak menjadi presiden buruk di masa depan. Marco Bezzecchi buka suara soal penalti MotoGP Phillip Island. Saya akan berikan segalanya. Pembalap asal Italia, Marco Bezzecchi, akhirnya angkat bicara setelah dirinya resmi dijatuhi hukuman double long lap penalti oleh FIM MotoGP Stewards. Hukuman itu merupakan buntut dari insiden tabrakan dengan Marc Marquez di sirkuit Mandalika pada seri MotoGP Indonesia 2025 yang penuh drama. Momen itu menjadi sorotan dunia balap, bukan hanya karena melibatkan dua nama besar, tetapi juga karena dampaknya yang cukup serius. Marquez terjatuh dan gagal melanjutkan balapan sampai cedera yang membuatnya absen. Sementara Bezzecchi ikut tergelincir dan kehilangan banyak poin berharga. Kini, jelang seri MotoGP Australia di Phillip Island, Bezzecchi berbicara dengan nada menyesal, namun juga berapi-api untuk menebus kesalahannya. Dalam konferensi pers menjelang balapan Australia, Bezzecchi tampak lebih tenang dibanding beberapa hari setelah insiden Mandalika. Ia tak lagi defensif, tetapi justru mengakui bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari kesalahan penilaian di lap pertama, situasi di mana semua pembalap berjuang keras untuk posisi terbaik sejak awal. Saya tidak menyangka bisa menjadi jauh lebih cepat saat itu, ujar Bezzecchi, dikutip dari Crash, Kamis, 16 Oktober 2025. Saya mencoba mengambil sisi dalam di tikungan cepat, tapi kehilangan sedikit kendali dan menyentuh bagian belakang motor Marc. Sayangnya, dia jatuh, dan saya juga akhirnya terlempar karena kerikil. Saya hanya bisa minta maaf. Kata-kata itu terdengar tulus. Tak ada pembelaan berlebihan, hanya pengakuan atas risiko yang terkadang terlalu besar diambil oleh seorang pembalap yang lapar akan kemenangan. Setelah dilakukan investigasi mendalam, Race Direction FIM memutuskan bahwa Bezzecchi bersalah karena melakukan manuver berisiko tinggi. Hasilnya, ia harus menjalani double long lap penalti pada seri berikutnya di Phillip Island. Bagi banyak pembalap, penalti semacam ini bisa jadi beban mental yang berat, apalagi ketika sedang dalam persaingan ketat memperebutkan gelar dunia. Namun, Bezzecchi justru menunjukkan sikap dewasa. Ia tak menentang keputusan tersebut dan memilih untuk menerima dengan rasa hormat. Saya kecewa, tentu saja. Tapi saya juga menghormati keputusan steward. Mereka melakukan pekerjaan mereka, dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, katanya dengan nada tegas. Saya akan berikan segalanya di Phillip Island. Hukuman itu tidak akan mengubah cara saya bertarung. Sikap itu membuat banyak pihak menaruh respek padanya. Bezzecchi yang dulu dikenal emosional dan impulsif, kini tampak lebih matang. Seolah insiden di Mandalika menjadi pelajaran penting tentang batas antara ambisi dan kehati-hatian. Phillip Island dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang dalam kalender MotoGP. Kombinasi tikungan cepat, angin laut yang berhembus kencang, serta lintasan berkarakter high speed menjadikannya arena ujian sejati bagi setiap pembalap. Disinilah ketangguhan mental dan teknik akan benar-benar diuji. Bagi Bezzecchi, situasinya makin rumit karena penalti double long lap berarti ia harus melewati dua lintasan tambahan yang akan membuatnya kehilangan banyak detik berharga. Dalam kondisi normal, kehilangan waktu beberapa detik di Phillip Island bisa berarti kehilangan 3 hingga 4 posisi sekaligus. Itu sebabnya, banyak analis menilai hukuman ini bisa membuat Bezzecchi sulit naik podium. Namun sang pembalap enggan menyerah sebelum bertarung. Phillip Island bukan tempat yang mudah, tapi saya menyukainya.
Ada sensasi berbeda ketika menaklukkan tikungan cepat dengan kecepatan tinggi. Saya tahu akan sulit, tapi saya datang untuk bertarung, bukan untuk menyerah, ucapnya penuh semangat. Sebelum insiden di Mandalika, Bezzecchi masih berada di 5 besar klasemen MotoGP 2025, bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun hukuman ini bisa saja menjadi titik balik negatif dalam perjuangannya. 2 long lap penalti di awal lomba jelas akan memotong ritme dan peluang meraih podium. Meski demikian, pembalap Aprilia Racing itu menegaskan bahwa ia tak mau terlalu memikirkan klasemen atau hitung-hitungan poin. Ia hanya ingin fokus pada performa dan mengembalikan kepercayaan dirinya setelah masa sulit di beberapa seri terakhir. Saya tahu peluang saya di klasemen akan berkurang, tapi MotoGP bukan hanya tentang poin. Ini tentang menunjukkan karakter dan terus berkembang, katanya. Saya akan berikan 100%, seperti selalu. Jika saya bisa bangkit dari ini, maka saya akan menjadi pembalap yang lebih kuat. Perjalanan Marco Bezzecchi di MotoGP sejauh ini memang penuh warna. Ia dikenal sebagai pembalap cepat, agresif, namun kadang terlalu berani mengambil risiko. Tapi setelah insiden Mandalika, publik melihat sisi lain darinya, ketenangan dan tanggung jawab seorang profesional sejati. Banyak pengamat menilai, momen seperti inilah yang seringkali menjadi titik balik karir seorang pembalap. Dari rasa bersalah dan tekanan, muncul motivasi baru untuk menjadi lebih baik. Phillip Island akan menjadi ujian besar, bukan hanya untuk kecepatan Bezzecchi, tapi juga untuk ketahanan mental dan moralnya sebagai atlet papan atas. Jika ia mampu tampil gemilang meski dengan hukuman berat, bukan tidak mungkin simpati publik akan kembali padanya. Menutup sesi wawancara, Bezzecchi menyampaikan satu kalimat yang mencerminkan semangat pantang menyerahnya. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa mengubah apa yang akan terjadi. Di Phillip Island, saya akan berikan segalanya. Ucapan itu bukan sekadar janji, tapi sinyal bahwa Marco Bezzecchi tak akan membiarkan satu insiden mendefinisikan musimnya. Hukuman boleh datang, tetapi semangat bertarungnya tetap menyala dan dunia MotoGP siap menyaksikan bagaimana The Beast from Rimini menebus kesalahannya dengan aksi di lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tabrak Marc Marquez di sirkuit Mandalika, Marco Bezzecchi dijatuhi hukuman berat. Drama panas kembali mewarnai ajang MotoGP 2025. Kali ini, sorotan tertuju pada insiden yang melibatkan 2 nama besar, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Peristiwa yang terjadi di sirkuit Mandalika, Lombok, itu meninggalkan luka besar, bukan hanya bagi kedua pembalap, tetapi juga bagi dunia MotoGP yang terhenyak menyaksikan salah satu insiden paling kontroversial musim ini. Bezzecchi, yang membela Aprilia Racing, resmi dijatuhi hukuman oleh FIM MotoGP Stewards setelah dinyatakan bersalah atas tindakan riding irresponsibly atau berkendara secara tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan kecelakaan fatal dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis, 16 Oktober 2025, FIM MotoGP Stewards menegaskan, Anda kedapatan berkendara dengan cara yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kecelakaan, yang melibatkan pembalap bernomor 93, Marc Marquez. Ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP, dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keselamatan. Akibat pelanggaran itu, Bezzecchi dijatuhi double long lap penalti yang akan dijalankan pada seri berikutnya, yakni MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan pelanggaran pasal pukul 1.21. 2 peraturan kejuaraan dunia Grand Prix FIM, yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang membahayakan pembalap lain akan mendapat sanksi berat. Segalanya bermula di lap pertama MotoGP Mandalika 2025. Dalam atmosfer balapan yang begitu intens, Bezzecchi mencoba melakukan manuver agresif di tikungan cepat menuju sektor tengah sirkuit. Namun, upaya itu berakhir petaka. Motor yang dikendarainya kehilangan sedikit grip, dan bagian depan motor Bezzecchi menyenggol ban belakang Ducati Desmosedici EP milik Marquez. Benturan itu membuat kedua pembalap terpelanting keluar lintasan. Marquez tampak terhempas keras ke area gravel sebelum akhirnya dibawa ke pusat medis sirkuit. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan cedera serius di bahu kanan, yang kemudian mengharuskannya menjalani operasi. Kabar buruknya, sang juara dunia 8 kali itu dipastikan absen hingga akhir musim 2025. Insiden ini sontak menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock.
banyak pihak menilai manuver Bezzecchi terlalu nekat untuk ukuran lap pertama. Di sisi lain, beberapa pembalap menilai insiden itu sebagai racing insiden biasa, meski dampaknya sangat besar bagi Marquez dan tim Ducati. Yang membuat hukuman kali ini terasa semakin berat adalah fakta bahwa Marco Bezzecchi sudah pernah melakukan pelanggaran serupa sebelumnya. Pada pertengahan musim, tepatnya di MotoGP Sachsenring, ia juga dinilai menyebabkan kecelakaan yang melibatkan pembalap lain di lap awal. Akumulasi pelanggaran inilah yang membuat Stewart tak ragu memberikan double long lap penalti. Hukuman yang cukup berat karena bisa membuat pembalap kehilangan waktu hingga 5-6 detik di lintasan. Kami telah meninjau rekaman secara detail dan mempertimbangkan catatan sebelumnya. Dalam konteks ini, hukuman ganda dianggap proporsional, tulis pernyataan resmi FIM. Usai insiden dan keputusan resmi keluar, Bezzecchi dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Dalam pernyataan di media sosial pribadinya, ia menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Marc Marquez dan tim Gresini. Hari ini saya melakukan kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal. Saya meminta maaf kepadanya dan seluruh stafnya, tulis Bezzecchi. Saya tidak bermaksud melakukan manuver berbahaya, tapi saya salah menilai jarak dan grip di tikungan itu. Sikap sportif Bezzecchi mendapat apresiasi dari banyak pihak, meski tak sedikit juga yang menilai permintaan maaf itu tak cukup untuk menebus kehilangan besar yang dialami Marquez. Sementara itu, pihak Ducati mengonfirmasi bahwa Marc Marquez telah menjalani operasi di Barcelona pada bahu kanannya. Dokter tim menyatakan operasi berjalan sukses, tetapi pemulihan penuh akan memakan waktu lama. Gigi Dalinya, manajer teknis Ducati Corse, menyampaikan rasa kecewa mendalam atas kejadian ini. Kami kehilangan pembalap terbaik kami di momen krusial musim. Marc sedang berada di puncak performa, dan kecelakaan itu benar-benar menghancurkan ritme kejuaraan. Tapi keselamatan selalu jadi yang utama. Absennya Marquez di beberapa seri terakhir membuat peta persaingan MotoGP 2025 kembali terbuka. Meski sudah memastikan gelar juara dunia lebih awal, banyak penggemar kecewa karena tak bisa melihat aksi spektakuler sang baby alien hingga akhir musim. Dari pihak Aprilia, tim secara resmi menyatakan akan menerima keputusan FIM, namun tetap memberikan dukungan penuh bagi pembalap mereka. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, menyebut Bezzecchi sebagai pembalap yang memiliki karakter agresif namun tulus belajar dari kesalahan. Marco masih muda dan punya semangat besar untuk menang. Insiden ini adalah pelajaran berharga. Kami menghormati keputusan FIM, dan kami akan membantu Marco agar bisa bangkit lebih kuat di Australia. Insiden ini bukan hanya sekadar kecelakaan biasa. Ia menjadi simbol betapa ketatnya persaingan MotoGP era modern, di mana batas antara agresivitas dan kecerobohan begitu tipis. Bezzecchi kini harus menanggung konsekuensi besar, sementara Marquez harus berjuang memulihkan cedera yang bisa memengaruhi karirnya di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, Mandalika kembali mencatatkan namanya dalam sejarah MotoGP, kali ini bukan karena keindahan sirkuitnya, melainkan karena drama panas yang mengguncang dunia balap. Musim 2025 belum berakhir, tapi insiden Bezzecchi Marquez di Mandalika akan dikenang lama sebagai momen di mana keberanian berubah menjadi bumerang, dan pelajaran berharga tentang arti sebenarnya dari tanggung jawab di atas lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your